kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Aris Asfadjaya waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah pertemuan ini. Berkahilah yang hadir. Panjangkan umurnya. Mudahkan rezekinya. Berikan kemudahan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna. Undanglah mereka semua ke Baitullah-Mu, Makkah dan Madinah. Ya Allah, jadikanlah yang hadir hari ini sehat fisik dan psikisnya. Menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, bermaslahat bagi diri, keluarga, lingkungan, dan juga agama Islam. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang bermakna baik di negeri ini yang sedang sakit, dan jadikan kami menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan menjadi bagian dari orang-orang yang Engkau panggil dalam husnul khotimah, dan Engkau pertemukan kembali bertetangga di jannah. Yang menjawab salam saya, ya Allah, berkahilah dan karuniakanlah untuk mereka keberkahan-Mu dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Titi Balik, terima kasih kepada Kang Nuga, terima kasih kepada semua yang hadir. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sesuatu yang sangat penting, yang setiap orang pasti merasakannya, yang setiap orang pasti akan mendapatkannya. Apa itu? Emosi. Nah, jadi sahabatku, setiap orang pasti pernah merasakan kenyamanan dan ketidaknyamanan. Setiap orang pasti pernah merasakan 3 hal. Catat ya. Yang pertama adalah tegang. Yang kedua adalah senang. Yang ketiga adalah tenang. Tegang, senang, tenang. Dan 3 hal ini pasti dirasakan oleh setiap orang. Orang-orang yang pernah tegang pasti juga suatu saat nanti akan merasa senang setelah ketegangan itu selesai. Bayangkan ya, ketika saya dan Anda menghadapi ujian sekolah misalnya, tegang. Ujian hidup, tegang. Ketidaknyamanan, tegang. Setelah ada solusi, setelah kita menemukan titik terang, setelah bisa menyelesaikan soal-soal, senang. Senang. Walaupun hasil ujian belum keluar. Dan ketika kita dinyatakan lulus, tenang. Cari sekolah lagi, tegang lagi. Daftar lagi di ujian berikutnya, tegang lagi. Setelah kita menghadapinya, menyelesaikannya, senang. Dan kemudian tenang. Nah, silih bergantinya antara tegang, senang, dan tenang itu sunatullah, ya. Ketika di sini ada Bunda Elsa, Karima, kemudian Bu Safera, Teh Cucu, siapapun yang hadir di sini, itu sebenarnya adalah realita kehidupan. Pertanyaannya adalah, berapa lama kita ingin tegang? Karena ketegangan ini bisa durasinya jauh lebih panjang atau pendek. Tergantung dari apa? Mengelola emosi. Nah, orang-orang yang dalam ketegangan yang panjang,
Atau walaupun dia tidak senang, tapi tetap merasakan panjang ketegangan itu? Jawabannya kenapa? Why? Kenapa? Jawabannya adalah karena dia belum tahu cara melepaskan ketegangan. Jadi ada rumus fisika. Rumus fisika itu sederhana. P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. P itu pressure, F itu force atau gaya, ya, dan A itu area. Bisa dibayangkan ya. P sama dengan F per A. Pressure sama dengan gaya per area. Pressure itu tegang. Ketegangan itu sebanding lurus dengan gaya. Sebanding terbalik dengan area. Maksudnya apa? Orang-orang yang terlalu tegang, tegangnya semakin besar, itu adalah orang-orang yang terlalu banyak gaya dibanding dengan kemampuan. Nah, jadi gajinya 10 juta, ngangsur mobil listrik 8 juta, misalnya gitu. Atau ngangsur mobil 8 juta. Tinggal di sisa 2 juta. Untuk SPP anak sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan mobilnya tidak dipakai untuk aktivitas bisnis. Akibatnya apa? Terlalu banyak gaya dibanding dengan kemampuan. Tegang. Dia tidak mampu menjadi seorang pemimpin, misalnya. Kemudian dia memaksakan diri menjadi pemimpin. Pasti tegang. Mengapa? Terlalu banyak gaya dibanding dengan kemampuan. Nah, gitu. Itu contoh-contoh sederhana. Hal lain, orang yang terlalu banyak gaya dalam hidup dibanding dengan kemampuan, tegang. Contoh sederhana, banyak kemauan, banyak keinginan. Dia sudah punya baju yang cukup, masuk ke mall, karena ada tulisan diskon 90%, dia beli. Padahal bisa jadi baju yang di mall itu sudah dinaikkan dulu, baru didiskon. Dia bilang mumpung ada diskon. Belum tentu besok ada lagi. Padahal sepanjang tahun, diskon selalu ada. Dia beli. Lihat di online. Dia awalnya scroll-scroll aja. Sekedar ingin tahu. Tiba-tiba tangannya klik. Bagus nih, klik. Bagus nih, klik. Karena nggak ada kemampuan uang, langsung pay later. Bayar belakangan. Itu pintarnya bahasa komunikasi. Ngutang. Itu ditulis bayar belakangan. Kan bahasa-bahasa itu yang mengganggu keputusan logika. Ya. Nah, sebagai sebuah pengantar, pertemuan pada pagi hari ini, teman-teman, outcome yang kita harapkan apa? Ada 3. Yang pertama, kita mengetahui sumber-sumber ketegangan, sumber-sumber ketidaknyamanan, sumber-sumber emosi negatif. Karena emosi juga emosi positif ada. Sumber-sumber yang menjadikan seseorang itu punya emosi yang kurang baik. Dari mana aja kita pelajari. Yang kedua, kita belajar bagaimana melepaskannya. Bagaimana kita mampu menjadikan emosi negatif itu berkurang, bahkan hilang dari diri kita. Sehingga tidak mengganggu perjalanan baik dalam hidup kita ini. 3, kita praktik untuk dampak dan positif atas rezeki kita. Coba contoh sederhana. Orang yang mudah emosi, orang yang mudah tersulut atau sumbu pendek, secara realnya dia tidak akan banyak teman.
Orang tidak suka sama dia. Bahkan anaknya sendiri nggak suka sama dia. Kalau orang sudah tidak suka, rezeki kita melalui orang tersebut itu terkunci. Coba deh, di sini ada Bu Safera. Bu Safera punya teman misalnya. Teman Bu Safera itu suka banget emosian. Sedikit marah. Kalau nggak marah, ngambek. Kalau nggak ngambek, ngomongin. Misalnya gitu. Nah, kemudian orang itu pengen ngajak Bu Safera kerjasama. Bisnis. Apa yang terjadi? Bu Safera pasti nggak mau. Nggak mau orangnya gitu. Nah, artinya pintu rezeki melalui Bu Safera itu sudah tertutup. Belum lagi orang-orang yang emosian itu, ada yang tanya, bisa nggak emosi mempengaruhi jantung? Sangat. Orang yang emosi itu aliran darahnya itu cepat. Putaran aliran darah orang yang emosi itu kencang. Kalau putaran darah itu kencang, itu bisa berakibat banyak hal, termasuk sakit jantung. Kenapa? Orang yang flek jantungnya sudah terlalu banyak, sudah banyak sumbatan, kemudian mendapatkan aliran darah yang sedemikian kencang. Nah, itu akibatnya ya bisa pecah tuh. Ya, bayangkan sempit, kemudian kucurannya keras ya, bisa gitu ya. Itu logika sederhananya. Baik, yuk kita belajar bareng, siapkan catatan ya, siapkan catatan sehingga insya Allah kita nanti akan banyak belajar tentang bagaimana kita mampu menterapi, melepaskan emosi. Jadi teman-teman, gambar di depan ini 3 hal yang tadi saya katakan. Merah itu tegang, yang tengah itu senang, yang dipegang oleh tangan itu tenang. Nah, kita akan masuk bagaimana menjadi jiwa yang senang dan tenang, gitu ya. Baik, perhatikan ini. Ada orang yang bilang, sehat itu kan bukan segalanya, Pak Aris. Siapa bilang? Segalanya itu susah. Kalau tidak sehat, mohon maaf ya, Anda dikasih uang 1 miliar, tapi napas pakai alat, gak enak. Anda dikasih uang 2 miliar, tapi Anda nggak bisa jalan, gak enak. Atau Anda diberikan fasilitas mobil, mewah, mewah tuh mobilnya. Tapi ternyata Anda dikasih saja, tidak mampu untuk buang air besar lancar. Itu sudah tidak nyaman. Jadi, yang perlu Anda pahami, setiap orang menginginkan hidup dalam kondisi sehat, baik sehat secara lahir maupun batin, baik jiwa maupun raga, baik sehat fisik maupun mental. Itu yang kita inginkan, ya kan? Jadi Bu Siti Karimah hadir di sini, alhamdulillah sehat. Ya, bisa melihat, bisa mendengar, bisa menikmati air, bisa buang air. Nah, jadi kita bisa minum, kemudian bisa buang air. Itu sehat. Jadi teman saya itu pernah bilang, Pak Aris, tahu nggak indikator sehat yang sederhana? Apa? Makan enak, tidur nyenyak, BAB lancar. Oh, dia bilang gitu. Saya bilang benar juga ya. Kalau kita bisa makan enak, tidur nggak bisa nyenyak, BAB lancar, tapi nggak bisa tidur, nggak sehat. Atau salah satunya hilang. Makan nggak nikmat, tidur nggak nikmat, padahal itu dah
Udah banyak masalah itu. Baik, sekarang perhatikan ya. Kodrat manusia itu terlahir fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Sehat itu anugerah, Masya Allah. Dengan sehat bisa rahim, bisa belajar, bisa melakukan banyak aktivitas. Ternyata, ini rumusnya teman-teman, tolong diperhatikan ya. Trigger yang menjadikan seseorang sakit, itu ternyata makanan itu hanya berpengaruh 5%. Lifestyle, gaya hidup 5%. Toksin itu 5%. 85%-nya dipengaruhi oleh kronis emosional stres. Jadi orang yang mudah stres, yang punya permasalahan emosi, itu ternyata mempengaruhi sampai 85% sakit. Saya sering anekdot itu. Ketika COVID lalu, itu kita tidak pernah menemukan orang gila itu kena COVID. Gitu. Jalan aja dia. Nggak kena COVID. Kayaknya dia itu nggak pernah mikir ini sedang terjadi apa. Gitu. Karena mungkin dia secara fisik, secara psikis nggak tahu ya. Nah, kronis emosional stres ini 85%. Jadi contoh gini nih. Jadi suatu hari ketika Anda sedang makan, tiba-tiba ada debt collector datang. Debt collector datang. Menagih utang. Itu langsung nggak enak itu. Makannya jadi nggak enak. Kecuali kalau Anda tidak pernah hutang, ada orang lain yang nagih. Nah itu nggak masalah. Kita coba masuk ke berikutnya. Hei teman-teman, saya katakan bukan sampah emosi, tapi bangkai emosi. Kenapa saya bilang bangkai? Kalau sampah itu masih bisa didaur ulang ya, menjadi hal yang ya masih bermanfaat. Tapi kalau bangkai itu nggak enak banget. Makanya saya ingin beritahu kepada Anda, di dalam diri kita itu bisa jadi ada bangkai-bangkai emosi. Apa bangkai emosi itu, Pak Aris? Nah, bangkai emosi itu adalah tumpukan cara pandang negatif seseorang terhadap situasi yang terjadi dalam dirinya. Sehingga bisa terjadi kemarahan, kebencian, ketakutan, trauma, fobia, keserakan, dan bahkan emosi-emosi destruktif lainnya. Sehingga, teman-teman, ketika, nah ini penting nih teman-teman nih, ketika Anda memelihara bangkai emosi dalam diri, maka secara tidak langsung maupun secara langsung, Anda membiarkan ketidaknyamanan itu terjadi. Terbawa ketidaknyamanan masa lalu, terbawa hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membersamai jamaah haji. Dan di antara mereka itu ada yang trauma ketinggian. Ada yang takut gelap. Takut melihat langit. Padahal kan di Musdalifah itu kalau tidur ke arah langit. Nggak ada atap. Takut keramaian. Ada yang takut eh, ruang sempit. Nah, seperti lift kayak gitu ya. Ketika saya lakukan terapi, ternyata hampir 95% orang yang trauma, orang yang fobia, itu karena kejadian masa lalu yang belum terselesaikan. Jadi ketika hari ini misalnya Bu Siti Karima mengalami ketakutan tertentu, itu biasanya terjadi dikarenakan aktivitas dulu masa lalu yang terbawa sampai hari ini dan belum tertuntaskan. Nah kayak gitu. Karenanya
Akibatnya orang-orang yang punya emosi tidak mampu menikmati kenikmatan yang diberikan Allah saat ini. Dan kabar kurang baiknya adalah kurang memiliki harapan yang baik di masa depan. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Aris, apakah ketidaknyamanan kecil sedikit bisa mempengaruhi ketidaknyamanan berikutnya? Ya, contoh. Ada seorang ibu yang saya terapi emosinya karena dia pemarah. Pokoknya marah, suka marah. Sedikit sekali anaknya berbuat kesalahan, dia marah. Dan bahkan dia hadir untuk diterapi. Ternyata apa yang terjadi? Dia mengalami masa kecil itu suka dimarahi oleh ibunya. Ibunya itu emosian. Pokoknya semua diselesaikan dengan kemarahan. Dan ketika ibunya pun sudah meninggal, ternyata inner child, kondisi masa kecil yang kurang nyaman itu ternyata terbawa. Akibatnya apa? Anaknya itu sampai berkata seperti ini, saya itu lebih tenang kalau ibu tidak di rumah. Coba bayangkan. Saya itu lebih nyaman kalau ibu itu tidak di rumah. Atau saya yang tidak di rumah. Sampai mau kabur anaknya itu. Dan itu beberapa hari yang lalu ketika saya mengisi Zoom, ada juga anak yang sama bilang, saya itu terus terang saja tersiksa di rumah. Nah gitu. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang mengapa bangkai emosi kita semakin menumpuk. Ya, mengapa? Why? Bangkai emosi kita semakin menumpuk. Anda boleh screenshot, Anda boleh baca. Jadi insya Allah materi ini penting untuk Anda. Yang pertama teman-teman, ini yang tadi saya bilang. Ada inner child, memori yang tercipta semasa kecil, baik memori positif maupun negatif sampai akil balik. Sampai kita itu dikatakan dewasa biologis maupun dewasa emosi, akil balik. Nah, pertanyaannya adalah, semasa kecil dulu bisa jadi karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan orang tua kita dalam pengasuhan, maka terjadilah luka pengasuhan. Luka pengasuhan yang terjadi di masa lalu itu namanya wounded inner child. Nah, setiap orang pasti punya kadarnya yang berbeda. Jadi sekali lagi teman-teman, dari mana kita bisa belajar? Perhatikan ini, gambaran sel saraf otak. Ini, itu sebenarnya tidak terhubung. Jadi antara saraf satu dan yang lain itu, yang menghubungkannya itu namanya neurotransmitter. Pembawa pesan dari satu sel ke sel yang lain. Nah, yang warna merah itu neurotransmitter. Ini bisa positif, bisa negatif. Memori bahagia, itu luar biasanya bagaimana Allah menciptakan kita. Itu tersimpan di prefrontal cortex, itu yang depan itu. Memori yang tidak bahagia, itu tersimpan di amigdala. Nah, Anda lihat tuh. Nah, jadi teman-teman yang baik, kalau Anda perhatikan ini, jadi sejak terlahir kita mulai terbentur memori. Makanya orang-orang yang hidupnya banyak masalah, emosinya meledak-ledak, kurang mampu mengendalikan diri, bisa jadi terlalu banyak memori ketidaknyamanan di masa lalu yang tersimpan di amigdala. Takut, sedih, emosi. Sedangkan orang-orang yang hari ini murah senyum, energik, optimis, antusias, bisa jadi
dia banyak memori bahagia atau mampu melepaskan ketidakbahagiaan di masa lalu dan menjalani hidup ini dalam kondisi yang nyaman. Ada orang bertanya, Pak Aris, ya, bisa nggak kita bahagia padahal masa lalu kita itu banyak masalah? Jawabannya bisa. Dengan catatan. Maksudnya, ya, catatannya adalah dia mampu melepaskan ketidaknyamanan dan bangkai-bangkai emosi di masa lalu. Kemudian dia mampu untuk menjalani hidup hari ini dan ke depan dalam kondisi lebih ringan. Mampu untuk menjalaninya dengan kondisi lebih bahagia. Nah, sekarang gini teman-teman. Mau nggak Anda hari ini belajar bersama dengan saya bagaimana tempelan-tempelan emosi masa lalu yang negatif. Hal itu yang menyebabkan sakit hati, trauma, luka batin, dendam. Kita lepaskan bareng. Ayo, mau nggak kita belajar bagaimana kita hari ini ya melepaskan ya. Ayo, silakan dijawab. Mau nggak? Nah, gitu. Mau, bagus. Mau sekali, iya. Masya Allah. Kenapa? Karena syarat pertama itu adalah mau. Itu syarat pertama. Jadi teman-teman, prasyarat pertama orang yang pengen bebas dari ketidaknyamanan masa lalu adalah mau. Kalau orang itu tidak mau, ya tidak bisa dibantu. Saya kan pernah tanya gini kepada klien saya, Bu, ini ibu-ibu banyak kan ya, yang punya masalah emosi itu sebagian besar ibu-ibu. Bapak-bapak ada juga cuma nggak mau yang ngomong gitu aja. Bu, apa yang Bu rasakan sekarang? Pak, saya itu ketika di rumah itu bawaannya uring-uringan. Suami saya marahi, anak saya marahi. Setelah marah saya tuh nyesel, Pak. Nyesel banget. Kenapa saya bisa seperti itu? Terus saya nyesel, saya minta maaf. Lalu saya ulangi lagi. Nah, jadi habis marah ke anak, kemudian nyesel, kemudian minta maaf kepada mereka. Dan anak bilang, ibu mah minta maafnya pura-pura. Besok juga marah lagi. Dan itu sepertinya tidak disadari. Nah, setelah akhirnya kami bantu untuk melepaskan emosi, baru dia paham. Terima kasih Waris. Anak-anak sekarang sudah bilang, Alhamdulillah ibuku sudah berubah katanya. Suaminya bilang, ibuku sudah sembuh. Istriku sudah sembuh. Nah, sekarang kita belajar. Nah, apa yang bisa kita belajar? Nih, saya akan mulai di sini. Perhatikan ya. Kesalahan pertama, kenapa bangkai emosi kita itu hadir ya. Emosi kita tetap bertahan. Dia mindsetnya kurang tepat. Dia bilang gini, Pak Aris, semua masalah saya ini bukan saya yang salah. Saya ini tidak salah. Yang salah itu orang lain. Orang tua saya salah dalam mendidik. Suami saya salah, tidak bertanggung jawab. Anak saya salah, tidak mau mengerti bagaimana kewajiban kepada orang tua. Jadi Pak Aris, saya itu tidak salah. Yang salah itu orang lain. Terus, Ibu mau nggak memaafkan mereka? Enggak. Kenapa? Rugi. Enak banget dimaafin. Kalau tiba-tiba saya maafin mereka, enak banget. Nah gitu. Jadi mindsetnya salah.
Padahal, ini poin pertama teman-teman ya. Kalau Anda hari ini mengatakan bahwa masalah Anda ini karena faktor kesalahan orang lain, dan akhirnya Anda merasa Anda tidak pernah salah, maka susah untuk diterapi. Karena tidak mungkin saya menterapi orang lain yang punya masalah dengan Anda. Nabi Adam sendiri ketika diturunkan oleh Allah dari surga, apa kalimat pertama yang dikatakan oleh Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya hamba menzolimi diri hamba sendiri. Ketika engkau tidak ampuni hamba, sesungguhnya hamba tergolong orang-orang yang zolim. Itu kata Nabi Adam. Tidak pernah menyalahkan iblis. Tidak pernah menyalahkan malaikat. Tidak pernah menyalahkan istrinya, Siti Hawa. Meskipun yang ngasih usulan Siti Hawa. Dan tidak pernah menyalahkan Allah. Yuk, kita belajar. Konsep melepaskan emosi yang pertama adalah saya salah dan saya siap memperbaiki diri. Saya salah dan saya siap untuk mengevaluasi diri. Saya salah, saya zolim. Dan saya siap untuk merubah cara hidup saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya saya tergolong hambamu yang zalim. Nabi Yunus itu. Nah, jadi sekarang yuk saya ajak teman-teman untuk melihat dari diri kita, bukan dari orang lain. Coba bayangkan ya, Anda merasa masalah Anda ini karena faktor suami. Memang realitanya begitu, Pak. Suami saya itu nggak kerja, Pak. Saya itu kan tulang rusuk. Terus saya disuruh jadi tulang punggung. Terus di mana, Pak? Maaf ya. Bagaimana, Pak? Ada lagi gini. Pak Aris, saya itu menantu. Kemudian setiap hari saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi di mata mertua saya, Pak Aris, saya itu salah terus. Saya itu merasa masalahnya bukan di saya. Masalahnya di mertua saya. Ada yang bilang gini, saya itu kan staf Pak Aris. Pimpinan saya itu, ya Allah, tiap hari ada aja hal salah yang dia lihat pada diri saya. Oke. Realitanya seperti itu. Faktanya. Nih, saya beritahu ya. Garam 1 genggam yang saya masukkan ke segelas air. Nih, saya punya gelas. Saya masukkan garam 1 genggam. Maka, nih, air itu pasti asin. Oke. Garam 1 genggam yang saya masukkan ke segelas air pasti asin. Oke. Namun, garam 1 genggam yang saya masukkan ke Danau Toba pasti tidak asin. Oke. Saya lanjutkan ini. Jadi yang pertama itu tadi, Aris, orang lain salah, saya tidak. Itu mindset yang kurang tepat. Yang kedua nih, ini Masya Allah ini, waktu sudah berjalan sedemikian cepat nih. Saya itu terzolimi, Pak Aris. Saya itu difitnah, saya itu ditipu. Pokoknya gini, saya nggak bisa move on dari masa lalu saya yang menjadi korban.
Apalagi orang yang menzolimi saya itu adalah orang yang masih dalam jangkauan mata dan telinga saya. Bisa jadi tetangga, bisa jadi suami, bisa jadi ipar, bisa jadi mertua, bisa jadi teman kerja. Yang jelas teman-teman, ternyata orang-orang yang pertama merasa orang lain sumber masalah, yang kedua saya merasa terzolimi, dan yang tiga banyak terjadi orang-orang yang emosinya itu tersimpan sampai hari ini karena trauma masa lalu. Rekaman masa lalu yang belum tertuntaskan, menyakitkan, menakutkan, mengerikan, menyedihkan. Nah, yang berikutnya ini, khawatir dengan masa depan. Khawatir dengan masa depan. Jadi hari ini pun banyak. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hari ini karena khawatir dengan masa depan. Jadi ada seorang ibu curhat kepada saya, Pak Aris, anak saya ini anak berkebutuhan khusus. Ya. Dia di usia 15 tahun pun masih membutuhkan saya. Belum dewasa. Ya. Bahkan saya nggak yakin orang lain itu bisa sabar sesabar saya. Ya. Terlalu, Bu. Saya itu hari ini tuh bingung, Mbak Aris. Kalau nanti saya meninggal dunia, bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan kehidupan dia yang selama ini masih menggantungkan kepada saya? Bahkan pun suami saya tidak sabar. Sampai saya berharap, Pak Aris, sebelum meninggal, biarkan Allah memanggil anak saya, Pak Aris. Biar anak saya ini tidak merepotkan orang lain. Saya ikut nangis itu. Saya bilang ke dia, Bu, ada Allah. Saya paham, Pak Aris, saya paham. Allah yang menjaga anak ibu. Saya paham, Pak Aris. Tapi kepahaman saya ini tidak serta-merta membuat saya tenang. Nah, jadi kondisi orang yang khawatir atas masa depan, itu juga mempengaruhi bagaimana kondisi hari ini. Nah, Alhamdulillah, dengan adanya terapi yang saya ajarkan, ibu itu hari ini berkata, Alhamdulillah Pak Aris, saya lebih tenang. Setiap kali melihat dia, saya doakan. Dan saya merasa bahwa dia inilah tiket saya ke surga, Pak Aris. Tiket saya ke surga, ya anak saya ini. Lalu Bu, kalau ibu nanti tiba-tiba meninggal, Ida mata belum ada main kotor amalu ilamin salasin, kata dia. Dia bisa dalil sekarang. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak solih yang mendoakan. Saya serahkan pada Allah. Dia punya Allah, Pak Aris. Apa maunya Allah saja. Tenang kan? Dia sekarang dengan anaknya tenang. Om bersama anak tenang. Jadi dia berpikir, mau saya atau dia yang dipanggil Allah duluan, nggak ada masalah. Dia bilang, masalah. Itu kenapa? Karena ini tadi, sebelumnya dia jauh dari Allah, dan sekarang lebih dekat. Gitu. Ya, jauh dari Allah dan sekarang dekat. Nah, sekarang kita akan lakukan bersama-sama bagaimana kita melakukan emosi kita terlepaskan. Yuk, kita langsung terapi bareng. Yuk, praktek terapi ya. Baik, sila saya minum dulu ya. Baik teman-teman, kita lakukan praktek terapi. Perhatikan ya, agar rezeki Anda lancar, maka sumbatan-sumbatan itu perlu dibuang. Nah, gitu ya. Jadi di sini semua yang hadir, kita akan praktek terapi. Ada 5 langkah praktek terapi untuk melepaskan ketidaknyamanan.
Kita nanti akan praktek bareng, namun saya kasih teorinya. Setelah itu nanti Anda ungkapkan perasaan Anda. Dan teknik ini, Masya Allah, setelah kami praktekkan via online maupun offline, banyak sekali perubahan yang dirasakan oleh klien. Mereka lebih tenang, lebih nyaman. Sekarang kita akan mulai dari terapi konsep yang pertama. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama, mengakui. Yang pertama apa? Mengakui. Ada dua pengakuan di sini. Saya ngaku salah. Saya ngaku zolim. Saya ngaku kejadian yang salim ini karena kezaliman saya sendiri. Ketidakmampuan saya, ketidakpunya ilmuwan saya, gitu ya, ketidak memiliki kemampuan ilmu, saya zolim. Jadi ada orang yang, maaf ya, ditipu teman. Dia bilang, salah teman saya Pak, dia zolim. Saya bilang, kalau menurut saya sih salahan Bapak. Kok begitu? Yang pertama, Bapak menghutangi dia, nggak ada saksi. Bapak menghutangi dia, tidak ada bukti tertulis. Bapak menghutangi dia, tidak tahu akadnya seperti apa. Tuh, kan dia teman akrab saya, Pak. Iya, tapi Bapak tidak mengikuti bagaimana semestinya. Islam itu mengajarkan. Berarti salah siapa, Pak? Betul juga ya, Pak Haris ya. Salah saya. Ya, udah gitu. Saya zolim. Yang pertama, saya ngaku zolim. Kalaupun saya kena diabetes sekarang ini, karena kezaliman saya, kurang bisa mengelola nutrisi. Saya zolim. Kalaupun jantung yang saya rasakan saat ini, karena kezaliman saya. Saya zolim. Stroke yang saya alami ini, karena salah saya. Saya zolim. Kalau hari ini terjerat hutang, karena salah saya. Jadi, ngaku zolim. Menzolimi diri sendiri. Konsep Rabbana dolamna anfusana. Ngaku zolim ini juga diiringi atas pengakuan. Ya Allah, hamba mengakui semua ini karena kehendak-Mu. Semua ini karena izin-Mu. Semua ini karena kuasa-Mu. Jadi spiritualitasnya gini. Tanpa diizinkan oleh Allah nggak terjadi. Tanpa takdir Allah nggak terjadi. Jadi Anda hari ini menjadi seperti ini itu dalam sebuah rangkaian takdir Allah. Namun kita harus memahami ini salah saya. Saya zalim ya Allah dan semua ini atas izin-Mu. Itu yang gitu. Semua ini karena takdir-Mu. Itu dulu. Jadi hari ini ketika ada Bunda Lasi hadir, ya, kemudian Bunda Resti, Yesi, Bu Rini, Bu Irnawati, ya. Pertama yang kita lakukan adalah Robbana dolamna anfusana. Udah itu dulu. Saya zolim ya Allah. Saya salah ya Allah. Yang kedua, saya sengaja tidak tampilkan slide biar Anda fokus dengan saya. Yang kedua, hamba menerima ya Allah. Hamba menerima kondisi ini. Hamba menerima konsekuensi dari kezaliman hamba. Hamba menerima konsekuensi dari kesalahan hamba. Hamba menerima. Itu yang kedua. Jadi, bagaimana Anda bisa melepas kalau nggak pernah menerima? Bagaimana Anda bisa melepas kalau belum menerima? Jadi gini, nih, ini pen. Saya bisa melepaskan pen ini kalau menerima dulu.
Saya terima, saya lepas. Terima dulu. Anda hari ini sakit. Terima. Anda kena stroke. Terima. Anda kena diabetes. Terima. Anda bangkrut. Terima. Bisnisnya kacau. Terima. Anak-anak bermasalah. Terima. Suami bermasalah. Terima. Terima dulu. Tapi Pak, nah jangan pakai tapi. Menerima tanpa tapi. Menerima tanpa banyak syarat. Saya menerima sih Pak. Asal suami saya, nah udah itu banyak syarat itu. Jadi yang perlu Anda pahami, siapapun Anda hari ini yang hadir, kemampuan Anda mengakui dan menerima itu berat. Makanya perlu banyak berlatih. Makanya perlu banyak berlatih. Paris, ya, bisa nggak? Saya sudah mengakui saya salah. Tapi saya nggak menerima. Karena terlalu berat, Paris. Ya susah itu. Kalau orang yang kurang mampu menerima kondisi real hari ini, maka langkah berikutnya akan kurang bisa untuk melepaskan. Jadi tolong ya teman-teman ya, ketika kita mengakui, menerima, berikutnya melepaskan. Yang ketiga adalah bersedia untuk melepaskan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya melepaskan? Nah ini yang keren. Semua orang bisa menerima, tapi belum tentu mampu melepaskan. Melepaskan itu adalah memaafkan. Memaafkan kondisi yang terjadi atas kejadian masa lalu karena Allah. Memaafkan benar-benar melepaskan. Ridho. Ridho. Melepaskan, memaafkan sekaligus ridho. Kok bisa? Ya. Ini perlu latihan. Karena tanpa latihan terus-menerus, Anda tidak mendapatkan refleks untuk itu. Melepaskan, ridho, dan yang terakhir, yang kelima, pasrah. Pasrah. Saya serahkan apa maumu ya Allah. Sekarang, saya kasih kesempatan satu orang yang saat ini dalam kondisi sakit fisik. Sakit fisik. Bukan psikis ya. Kalau psikis harus lama. Kalau sakit fisik itu sudah kelihatan. Apakah tangannya yang sakit gitu ya. Apakah kepalanya yang sakit, dadanya sesak, GERD gitu. Anxiety ya. Ini ada yang angkat tangan nih. Ada Ibu Nur Biah. Resen ya. Mungkin admin bisa mempersilahkan salah satu yang sakit untuk kita praktek sebelum kita praktek bareng-bareng. Oke, bisa dibebaskan. Tapi harus ini ya, harus videonya harus dinampilkan sehingga bisa komunikasi. Jadi biar apa ya, lebih interaktif gitu. Ya, ini saya lihat nih. Siapa yang raise hand dan ingin langsung diterapi. Ini Bu Yesi ya. Baik. Bu Yesi dari Cilegon. Teman-teman
Yang lain tetap mengikuti ya, tetap mengikuti prosesnya ya, ya teman-teman tetap mengikuti prosesnya. Anda seolah-olah ikuti terapi. Nah sekarang kita dengarkan dulu nih. Siapapun yang hadir di sini yang punya sakit ya, silakan. Bu Yesi, Assalamualaikum, gimana Bu Yesi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Siap. Ya Alhamdulillah. Apa yang dirasakan oleh Bu Yesi? Frozen shoulder, Ustaz. Oh, Bahu. di mana? Kanan kiri. Di bagian apa? Kanan kiri, bahu. Oke. Kemarin yang paling berat kanan, sekarang yang kiri malah udah mulai lagi gitu. Sekarang yang paling tidak nyaman kanan atau kiri? Paling tidak nyaman kanan. Baik, teman-teman, sekarang dengarkan ya. Teknik ini itu ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Nanti tidak perlu heran, Bu Yesi, ketika tiba-tiba tangannya ini bergerak sendiri, membetulkan posisi atau membetulkan kondisi yang tidak sakit. Kondisi yang sakit. Begitu juga teman-teman yang hadir di sini, tidak perlu heran manakala kita memasrahkan sepenuhnya pada Allah, tiba-tiba tubuh kita itu seperti membetulkan posisi yang salah. Jadi kalau istilah guru saya, selang yang semula terpuntir, sehingga menjadikan aliran itu macet, tiba-tiba selang itu, nah puntirannya itu luruskan kembali. Oke, baik. Teman-teman ikuti ya semuanya ya. Tapi Bu Yesi sebagai simpel langsung. Sekarang Bu Yesi, ikuti kata-kata saya, yang lain juga ikut ya. Tapi Bu Yesi ikuti kata-katanya suarakan ya. Biar contoh terapi. Ikuti kata-kata saya, semua juga ikut ya, atas sakit masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya sesungguhnya hamba mengakui hamba mengakui kejadian yang saya alami, kejadian yang saya alami, sakit yang hamba alami, sakit yang hamba alami, frozen shoulder yang saya alami, frozen shoulder yang saya alami, adalah kehendakmu, adalah kehendakmu, adalah takdirmu. adalah takdirmu. Hamba ngaku ya Allah, Hamba mengakui ya Allah, ini kesalahan hamba, ini kesalahan hamba, kezaliman hamba, kezoliman hamba, kurang menjaga emosi hamba, kurang menjaga emosi hamba, kurang menjaga nutrisi hamba, kurang menjaga nutrisi hamba, kurang menjaga keseimbangan hidup hamba. kurang menjaga keseimbangan hidup hamba. Hamba salah ya Allah, Hamba salah ya Allah, hamba zalim ya Allah, hamba zolim ya Allah, dengan diri hamba sendiri. dengan diri hamba sendiri. Rabbana dhalamna anfusana Rabbana zolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa in lam taghfir lana, wa tarhamna wa tarhamna, lanakunanna lanakunanna minal khasirin. minal khasirin. La ilaha illa anta La ilaha illa anta, subhanaka subhanaka, inni kuntu inni kuntu minadz zalimin. minaz zalimin. Hamba ngaku salah ya Allah, Hamba ngaku salah ya Allah, hamba ngaku zalim ya Allah, hamba ngaku zolim ya Allah, jauh darimu jauh darimu ya Allah. ya Allah. Hamba menerima, Hamba menerima, hamba menerima hamba menerima konsekuensi dari kezaliman hamba. konsekuensi dari kezaliman hamba. Hamba menerima sakit ini ya Allah, Hamba menerima sakit ini ya Allah, kondisi ini ya Allah. kondisi ini ya Allah. Hamba menerima
hamba menerima. Ya Allah, Ya Allah, izinkan hamba izinkan hamba melepaskan melepaskan ketidaknyamanan ketidaknyamanan yang hamba alami, yang hamba alami, yang menyebabkan yang menyebabkan sakit hamba. sakit hamba. Ya Allah, Ya Allah, hamba bersedia hamba bersedia melepaskan, melepaskan, memaafkan memaafkan orang-orang yang menzalimi hamba, orang-orang yang menzolimi hamba, orang-orang yang menyakiti hamba, orang-orang yang menyakiti hamba, orang-orang yang berbuat tidak baik pada hamba. orang-orang yang tidak berbuat baik pada hamba. Saksikanlah ya Allah, Saksikanlah ya Allah, hamba memaafkannya. hamba memaafkannya. Hamba ridho ya Allah, Hamba ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba maafkan semuanya. memaafkan semuanya. Ya Allah, Ya Allah, hamba pasrah, hamba pasrah, hamba pasrah. hamba pasrah. Apa maumu ya Allah, Apa maumu ya Allah, fitrahkan hamba, fitrahkan hamba, fitrahkan hamba, sembuhkan hamba, sembuhkan hamba, seimbangkan hamba. seimbangkan hamba. La haula La haula wala quwata wala quwata illa billahil illa billahil aliyil azim. aliyil azim. Ibu tenang, tenang, pasrah sepenuhnya, dan ibu ikut saja respon yang terjadi pada tubuh ibu saat ini, khususnya pada pundak kanan dan kiri ibu. Biarkan dia merespon. Ketika ibu benar-benar pasrah kepada Allah, ada keajaiban yang terjadi. Allah yang menyembuhkan, dan tiba-tiba proses saudara yang ibu alami itu berkurang, 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 bahkan dia akan bergerak sendiri untuk membetulkan. Kalau istilah selang tadi itu, dilempengin lagi. Sekarang ibu rasakan. Coba gerakan yang kanan, yang kiri. Rasakan, pasrahkan. Yang sebelumnya ibu ketika gerakan sakit, yang sebelumnya tidak bisa ngangkat sampai tinggi, atau terasa sedemikian nyeri, ibu rasakan sekarang. Sesederhana itukah? Iya. Semudah itukah? Iya. Tapi yang tidak mudah itu adalah bagian dalamnya. Benar-benar memaafkan. Sudah memaafkan belum? Atau hanya di mulut? Pasrah. Sudah pasrah belum? Atau pakai banyak syarat? Gitu. Oke, sekarang Bu Yesi. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Biasanya nanti berproses terus itu, Bu. Jadi itu hanya sekitar 5 menit saat ini. Ibu nanti akan rasakan tubuh Ibu itu seperti apa ya? Bekerja sendiri dia. Oke. Sekarang silahkan. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Bagaimana kondisi? Ya, gimana Kayak Bu? ada yang nekan ya Ustaz. Biarin. Biarkan dia, dan nanti Ibu tidak boleh heran kalau tiba-tiba ada yang bergerak sendiri. Bahkan kalau tangan Ibu nanti mau bergerak sendiri, ikutin. Karena persis kejadian yang terjadi di seorang sahabat saya, dia seorang dokter. Itu tangannya bergerak sendiri, Bu, dia. Membetulkan. Jadi kefitrahannya itu di istilah, kalau dalam bahasa saya itu terapi fitrah. Jadi tangannya itu menekan, bergerak, dan itu ternyata mempengaruhi kenyamanan. Ya. Nah, jadi Masya Allah.
Jadi sekarang siapapun Anda yang tadi mengikuti ya proses melepaskan ya. Kenapa? Kok judulnya melepaskan emosi, memudahkan rezeki? Jelas dengan sehat ya. Dan ini ada beberapa yang bilang ada yang lebih ringan, Masya Allah. Kemudian kesemutan dan napas agak sesak. Lanjutkan, Bu. Jadi ketika napas kadang-kadang itu dalam proses pembersihan itu, detox itu diawali ketidaknyamanan, kemudian muncul kenyamanan-kenyamanan berikutnya. Ya, jadi gitu. Bagi Anda semua yang hadir di sini, nah sekarang saya bertanya nih sebelum ke yang lain, karena ini waktunya sudah mau habis. Bu Yesi, sekarang apa yang dirasakan di pundak Bu Yesi? Ada sesuatukah kanan kirinya? Ada terasa apa? Kayak ya kayak ada yang apa ya Ustaz ya? Kayak ada yang tadinya kayak 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 tumpukan gimana sih Ustaz? Kayak tumpukan beban itu ya. Kok Ya, ke sini kayak ada yang kayak yang lari-lari gitu tuh. ya, biarkan. Goyang. Terus, jadi itu nanti akan bergerak terus. Dia itu akan membetulkan. Teman-teman, saya kasih tahu ya. Ketika Anda punya sakit dan hanya menggantungkan dari luar diri Anda, maka Anda akan mengalami yang namanya ketergantungan. Kalau obat, ketergantungan obat. Seolah-olah tanpa itu Anda tidak sembuh. Jadi, ketika Anda libatkan diri Anda di dalam diri Anda bersama dengan Allah, maka obat di luar Anda itu hanya sekedar membantu. Hanya sekedar memantik. Ya. Dan Masya Allah, nanti Ibu Biasi tetap ikutin ya. Nanti akan saya tanya. Nah, sebelum ini ada, nanti boleh ada yang bertanya ya. Ini ada putih ini, lepas dari dada. Bulia, saya benar merasakan badan saya benar-benar bergerak kanan kiri saat saya mengikuti terapi ini. Ya, tremor. Ini Bulia mungkin bisa dibebaskan ya. Eh, untuk teman-teman, itu sebenarnya bukan tremor. Itulah proses di mana tubuh kita sedang mengalami kefitrahan, penyeimbangan. Ya, teman-teman, eh, nanti kalau teman-teman mau benar-benar memahami tentang konsep ini, ya, nanti teman-teman boleh nih saya kasih kontak person. Ini mudah-mudahan nanti teman-teman bisa untuk kami bantu. Dari ya, saya tulis nomor handphone saya. Maaf nih teman-teman, karena kondisinya ini sebentar. Saya kasih nomor handphone saya ya. Baik, teman-teman nanti bisa WA aja, nanti saya pandu. Karena waktu kita sangat cepat berjalan, 1 jam setengah. Jadi, dan salah satu hal teman-teman yang menjadikan seseorang itu sembuh cepat itu, salah satu adalah melepaskan apa yang kita cintai, harta yang kita punya. Apa yang paling Anda suka dan Anda berusaha untuk melepaskan, itu terapi. Nabi Ibrahim itu lebih dekat dengan Allah dengan melepaskan yang paling dia cintai, Ismail alaihissalam. Jadi kalau Anda hari ini mau coba terapi ini, berwasilah atas amal baik. Ya Allah, saya buka dompet saya, uang yang gede, paling gede di sini ada 100.000. Ya Allah, saya berwasilah atas amal baik ini, sembuhkanlah, nah, mudahkanlah urusan anak saya dan seterusnya. Ya, itu salah satu. Udah ya, cukup ya. Ada screenshot. Baik, teman-teman. Sekarang kalau ada yang bertanya, silakan. Bu Yesi, terakhir gimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah enakan Ustaz.
Nah, itu. Coba angkat ya. Karena kan eh, memang memang masih masih ini ya masih agak Ya, kaku tapi nggak seberat pas bangun tidur tadi sampai ya, sampai ikut ini. Cuma ya ya namanya ini kan ya, karena memang memang karena sering miringnya ke kanan gitu ya, posisinya karena memang harusnya kan bolak-balik. ya. Tapi ternyata ya sih masih 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 belum disiplin untuk kayak gitu Ustaz. Masya Allah, makasih Ustaz. Barakallahu filmik. Sama-sama. Alhamdulillah. Makasih. Terakhir, Bu Cahyani, silakan Bu Cahyani. Sebelum saya serahkan kepada titik balik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau tadi praktek terapinya itu untuk fisik ya. Kalau ke mental health, contoh dia boleh dikata swing mood ya, mood yang berubah-ubah, Ya, atau anxiety disorder, dia ya, cemas. Nah, ya. itu bagaimana Ustadz? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya praktek untuk fisik biar langsung kelihatan rasanya. Tapi ini justru terapi tadi itu sangat bagus untuk psikis. Sangat bagus untuk masalah emosi. Why? Mengapa? Karena sebagian besar permasalahan psikis, sebagian besar permasalahan fisik, akar masalahnya pada psikis. Gitu. Akar masalahnya pada psikis. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail. Masalah psikis ini mengakibatkan ini. Sehingga kalau akar masalahnya dihilangkan, maka efek sampingnya hilang. Jadi gini, Bu. Kalau saya ada layar LCD, saya tembakkan di tembok. Gambar itu nampak di tembok atau di layar. Nah, saya semestinya kalau ingin merubah gambar yang di layar atau di tembok, itu jangan coret-coret temboknya. Namun yang saya rubah adalah laptop saya, gitu. Gambar yang di laptop saya. Sama. Jadi permasalahan Bu Hera tadi misalnya, frozen shoulder itu, secara medis ya itu. Tapi secara psikis pasti ada. Digali masalahnya itu. Oh, dia mungkin banyak pikiran tentang ini. Itu berimbas. Karenanya teman-teman, terima kasih ya. 350 lebih hadir. Dan ini Bu Lia, saya merasakan tremor. Pak Aris, kalau saya tremor, dan bagaimana saya bisa menghentikannya? Gerak sendiri nih Pak Aris, gerak sendiri nih, gerak sendiri. Bagaimana saya menghentikannya? Tinggal ngomong. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu berarti dia. Nanti lanjutin lagi dengan urutan yang tadi. Makanya teman-teman semua, insya Allah suatu hari nanti kita bertemu lagi, ya, berjumpa lagi. Saya ingin sekali lagi dengan Anda semua, ya, nanti kita bisa belajar lebih detail, ya, kita bisa belajar lebih detail dan insya Allah dengan pertama, nih ada yang butuh ini menangis kencang-kencangnya, gak apa-apa, pengakuan diri kita, ya, jangan terlalu banyak menutupi lah. Dengan Allah, Allah tahu kok. Tinggal Anda ngaku nggak gitu ya. Ya Allah, saya pernah maksiat. Ya Allah, saya dosa besar. Ya Allah, saya dosa besar. Ya Allah, ngaku aja, ngaku. Ya, saya juga sama sebagai manusia. Banyak dosa, banyak khilaf. Ya, Allah tahu. Karenanya, selamat praktek, selamat mencoba, mengakui, menerima, memaafkan, ridho, pasrah. Mengakui, ya Allah saya ngaku. Aku salah. Menerima, saya menerima kondisi ini. Melepaskan, saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Sebutkan nama orangnya, maafkan. Sebutkan peristiwanya, maafkan. Saya ridho atas ketentuan, saya ridho dan meridoinya.
pasrah. Baik, cukup ya. Sekarang saya bertanya, bagaimana kesan Anda dengan training pada pagi hari ini? Dengan webinar pagi ini? Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana kesan Anda dengan webinar pagi hari ini? Ayo, Masya Allah, luar biasa, nyaman. Terus kesan Anda gimana? Memuaskan. Bermanfaatkah? Masya Allah. Iya, dengan Anda menjawab berarti Anda kondisinya on. Training seperti ini semestinya Anda bayar mahal loh. Terima kasih pada Titi Balik. Ini kalau ada training 500.000, bayarnya untuk webinar ya. Jadi Anda hari ini mendapatkan fasilitasi dari Titi Balik free. Bersyukur. Dengan cara apa? Bersedekah. Hari Jumat, Allah mengangkat penyakit Anda, memudahkan urusan Anda. Bagi anak Anda yang sudah lulus, belum kerja-kerja. Nah itu. Ya. Baik, sahabat sekalian, saya serahkan kembali kepada Titi Balik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya Risa Majaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair, Sadaris, luar Iya, biasa. insya Allah. Sesi hari Jumat yang penuh dengan hikmah, penuh dengan nasihat, penuh dengan ilmu, dan alhamdulillah penuh dengan ketenangan batin ya. Tadi Bu Yesi, terus ada Bunda Cahyani. Semoga bunda-bunda yang lain juga merasakan secara langsung manfaat dari praktek kita bisa melepaskan emosi. Insya Allah semoga rezekinya bisa mengalir semakin deras buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu ayah bunda semua, alhamdulillah ya untuk yang ikut mungkin webinar tadi malam, kemudian ikut webinar pagi ini tuh kayak kayak satu garis lurus gitu ya. Dokter Gustaf bahas soal kesehatan, pagi hari ini diisi tentang mental dan kesehatannya juga, dan insya Allah besok dan hari Ahad kita akan juga belajar kembali di kelas eksklusif bersama dengan Dokter Gustaf dengan tema One Step Before Stroke. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya izin mau menampilkan satu video dulu. Insya Allah ini bisa semakin menguatkan lagi alasan kita untuk bisa ikut di sesi kelas eksklusif 2 hari, Sabtu dan Ahad di pekan ini ya. Untuk itu kita saksikan video yang berikut ini. Selama ini, tubuh adalah rumah yang paling setia. Ia membawa kita berjalan, menemani kita bekerja, mengizinkan kita memeluk orang yang kita cintai. Tapi selama ini, tubuh adalah rumah yang paling setia. Ia membawa kita berjalan, menemani kita bekerja, mengizinkan kita memeluk orang yang kita cintai. Tapi seringkali, rumah ini baru kita perhatikan ketika mulai retak. Kita lupa, tidak semua kerusakan memberi tanda. Tidak semua yang berbahaya datang dengan rasa sakit. Dan kemudian saya mengejar cita-citanya. Haring. Semoga beliau sekeluarga bisa bermasyarakat ibadah. Karena terkadang hidup tidak berubah perlahan. Ada yang berubah hanya dalam satu pagi, hanya dalam satu waktu. Langkah yang dulu mudah, kata-kata yang dulu lancar, hal sederhana yang dulu biasa, tiba-tiba menjadi perjuangan. Bukan untuk membuat kita takut pada hari esok, tapi untuk mengingatkan, rawat tubuh yang selama ini menjaga kita sebelum ia meminta kita berhenti. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, Kadira mungkin minta tolong untuk Bapak Ibu ayah bunda yang mau mengakses pendaftaran kelas eksklusif hari ini, silahkan ya, semoga kita bisa sama-sama ambil manfaat dari kelas tersebut. Insya Allah Bapak Ibu ayah bunda, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sama-sama sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ustaz Aris, terima kasih banyak, dan Bapak Ibu, Ayah Bunda, terima kasih banyak semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah limpahkan banyak kebaikan, banyak keberkahan buat kita hari ini ya.
Saya izin pamit, saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Turun. Yang umur ya. Ya, terima kasih Kang. Terima kasih. Saya itu Kertanegara Purbalingga Jawa Tengah. Amin, amin. Sampai ketemu di Baitullah. Amin. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum.